Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1360. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewa Iblis itu mencapai pencerahan di bawah pohon ini, sehingga membentuk ras yang sangat besar seperti klan Iblis. Namun di saat Kincen terkejut dan bersemangat, tiba-tiba, duar, ada ledakan lainnya. Aura supreme yang menakutkan lainnya naik ke langit. Itu bergemuruh dan seluruh dunia surgawi pun bergemuruh. Itu adalah Moye, kata Kincen. Dia merasakan ini dan Kincen kembali bersemangat. Setelah pohon iblis dari 10.000 alam menerobos ke tingkat supreme, Lord of the Abyss juga langsung menerobos ke ranah supreme. Sekarang di bawah komandonya ada dua kekuatan tempur tertinggi dalam sekejap. Ini merupakan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kolam gelap, kekuatan mengerikan dari Lord of the Abyss melonjak ke seluruh tubuh Lord of the Abyss. Dia melihat tangannya dengan penuh semangat dan bergemuruh. Di bawah penindasan gila dari dunia iblis, hukum surgawi tidak mengizinkan kelahiran dari ahli teratas tingkat supreme. Namun Lord of the Abyss tetap tidak bergerak sama sekali. Lord of the Abyss lalu melihat ke atas langit. Lemah, terlalu lemah, kata Lord of the Abyss. Saat itu, Lord of the Abyss ditekan di lautan guntur selama ratusan juta tahun, dan perasaan itu benar-benar putus asa. Sekarang, setelah merasakan penindasan hukum surgawi dunia iblis, Lord of the Abyss hanya memiliki satu perasaan di dalam hatinya, dan itu adalah kelemahan. Dibandingkan dengan keputusasaan ketika dirinya ditekan di lautan guntur, penindasan dari dunia iblis dan hukum surgawi ini terlalu lemah. Rusak. Lord of the Abyss meninju dan dengan keras kekuatan penekan hukum surgawi dunia iblis langsung meledak. Kekuatan bergulir langsung merobek-robek dan meledak. Apakah ini ranah supreme? Kata Lord of the Abyss. Dia nampak sangat bersemangat dan pelangi ilahi keluar dari pupil matanya. Kekuatan mengerikan mengguncang dunia. Dia seperti dewa iblis yang datang ke dunia tak tertandingi. Pada saat ini seluruh pulau iblis kekacauan juga bergemuruh dan bergetar hebat. Semua orang kuat di pulau itu memiliki wajah berdebar-debar dan lalu memandang ke kolam gelap dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan di lautan Dewa Iblis Kekacauan, ratusan juta mil jauhnya dari pulau Dewa Iblis Kekacauan, Raja Iblis Laut yang saat ini sedang menekan leluhur Iblis Luo, dirinya tiba-tiba menoleh dengan marah dan melihat ke pulau Iblis Kekacauan di ujung, dan lalu matanya melebar. Bukan hanya dia, tetapi leluhur Iblis Luo, Molly, Raja Iblis Api Merah, serta banyak penjaga iblis kuat yang hadir. Raja Iblis Bermata Hitam dan orang-orang kuat lainnya, semuanya pun memandang pulau iblis kekacauan dengan kaget. Aura supreme yang menakutkan itu membumbung ke langit, membuat semua orang merasakan penindasan yang sangat kuat. Boom! Bahkan ada aura gelap yang kuat naik ke langit, mewarnai seluruh lautan dewa iblis menjadi hitam pekat. Apa yang terjadi? Banyak iblis pun tersentak. Energi gelap ini begitu menakutkan sehingga membuat mereka semua merasa sedikit ketakutan. Tidak, merasakan aura gelap ini, Raja Iblis Laut tiba-tiba mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan dengan ekspresi marah di wajahnya dan tatapannya sangat tajam. Kolam gelap, ada yang salah dengan kolam gelap. Siapa itu? Aura supreme ini berasal dari kekuatan tertinggi lainnya di pulau Dewa Iblis Kekacauan. Sial, ini konspirasi. Saat ini Raja Iblis Laut merasakan hawa dingin dari atas kepalanya hingga telapak kakinya. Dan tiba-tiba dia melihat ke arah leluhur Iblis Luo. Bajingan, dasar serangga, bajingan sialan. Raja Iblis Laut meraung ke langit. Beraninya kamu berkolusi, beraninya kamu memancing harimau menjauh dari gunung. Beraninya kamu menyelinap menyerang pulau iblis dewa kekacauanku. Kamu pantas mati. Raja Iblis Laut merasa kedinginan dan ketakutan. Jika terjadi kesalahan di kolam gelap, membunuhnya tidak akan meredakan kemarahan Raja leluhur iblis. Mati. Raja Iblis Laut meraung dan meninju dengan liar ke arah leluhur Iblis Luo.
dengan ledakan. Seluruh dunia sepertinya meledak. Dalam pukulan ini, kerajaan iblis muncul dan ratusan juta makhluk iblis mengaum. Pukulan pasti dari Raja Iblis Laut itu langsung menyerang ke arah leluhur iblis luar dengan gila-gilaan, seolah-olah dia berusaha mati-matian. Apa? Leluhur iblis luar nampak sedikit bingung. Apa yang dia lakukan? Kolusi apa? Apa yang membuat harimau meninggalkan gunung? Leluhur iblis luar tampak bingung. Namun kali ini bukan waktunya untuk bingung. Pukulan kemarahan dari Raja Iblis Laut begitu kuat dan menakutkan, sehingga leluhur iblis luar buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawan dan duar. Dia langsung diledakkan dan energi iblis kacau di tubuhnya melonjak ke langit. Tiba-tiba meledak dan seluruh tubuhnya juga hampir meledak. Keajaiban kuno iblis surgawi. Leluhur iblis luar pun meraung dan boom, tubuhnya mundur dengan gila-gila. Tetapi kemudian dia pada akhirnya berhasil menahan pukulan itu. Kurang ajar, Raja Iblis Laut gagal untuk meledakkan leluhur iblis luar dengan satu pukulannya ini. Dan matanya langsung marah, tetapi dia tidak terus bertarung dengan leluhur iblis luar. Sebaliknya dia meraung dengan marah dan lalu memimpin orang-orang kuatnya menuju ke Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Dibandingkan dengan leluhur iblis luar, kolam gelap itu adalah tempat yang paling penting. Semuanya, ayo pergi kembali ke Laut Dewa Iblis Kacauan. Boom! Di sekelilingnya iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Molly dan Raja Iblis Api Merah juga melompat dan melintas. Tiba-tiba menghilang ke langit mengikuti Raja Iblis Laut. Sesaat, wilayah laut yang sebelumnya penuh dengan energi iblis ini tiba-tiba kembali tenang. Hanya menyisakan leluhur iblis luar, Molly dan Iblis Api Merah yang nampak mereka bertiga bingung. Tuan leluhur iblis luar, apa yang terjadi? Kata Molly, dia dan Iblis Api Merah berlumuran darah. Tiba-tiba dia mendatangi leluhur iblis luar dan bertanya dengan ragu, mengapa kelompok Raja Iblis ini tiba-tiba pergi? Saat ini leluhur iblis luar juga menarik napas dalam-dalam dan dia juga tidak mengetahuinya, dan lalu dia memusatkan jiwanya sejenak. Lalu dia melihat ke Pulau Iblis Dewa Kekacauan dan berkata dengan wajah yang jelek, "Sial, kita telah menjadi kambing hitam." Kambing hitam, kata Molly, dia merutkan kening. Leluhur iblis luar memiliki wajah jelek dan ekspresinya sangat garang. Sudah kubilang kenapa kita ditemukan tepat setelah kita mulai menyerap energi iblis. Sekarang aku mengerti bahwa ternyata ada seseorang yang melahap kekuatan di kolam gelap ini di depan kita setelah kita. Iblis itu sebenarnya mengira kita adalah sekelompok dengan orang itu. Jadi dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Dan orang itu juga sangat berani sehingga dia benar-benar menyelinap ke Pulau Iblis Kacauan di saat kita dikejar oleh Raja Iblis. Dan lalu orang itu memasuki kolam gelap untuk menjarah harta. Kata leluhur iblis luar. Leluhur iblis luar lalu melihat aura gelap antara langit dan bumi di kejauhan. Pernahkah kamu melihatnya? Aura gelap yang kaya itu adalah gerakan yang disebabkan oleh orang itu setelah menelan kolam gelap. Kurang ajar, aku sangat marah. Kata leluhur iblis luar, dia meraung marah dan tiba-tiba gelombang iblis melonjak ke bawah dan melesat sejauh 10.000 kaki ke langit. Persetan dengan orang itu, Molly dan Raja Iblis Api Merah juga nampak terlihat sangat jelek. Apa? Seseorang menjebaknya dan menggunakan mereka sebagai kambing hitam brengsek. Molly hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Meskipun dia sebelumnya telah menahan serangan dari Raja Iblis bermata hitam dan banyak penjaga iblis kuat lainnya, namun dia masih terluka di bawah formasi sumber iblis tertinggi. Memikirkan kesedihannya sebelumnya, dia tidak punya tempat untuk bisa melampiaskan rasa depresinya. Bajingan yang mana itu? Kata Raja Iblis Api Merah, dia juga meraung marah. Kecuali anak laki-laki dari ras manusia itu. Hanya dia yang bisa menjebak mereka dan tidak ada orang lain yang bisa menjebak mereka. Tetapi tanpa diduga, sekarang mereka terjebak di sini. Tuan leluhur iblis luar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Dan juga orang yang sangat sombong dan gila, bagaimana dia bisa rela dijebak seperti ini? Leluhur iblis luar segera memahami maksud Molly dan lalu berkata dengan suara yang dingin. Tentu saja, kita akan pergi ke Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Aku ingin melihat siapa orang yang begitu berani menjebakku untuk melawanku. Ledakan. Pada saat itu leluhur iblis luar yang marah dan lainnya tidak mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Pulau Iblis Kekacauan. Tetapi mereka bertiga terbang menuju lokasi Pulau Iblis Dewa Kekacauan.
Selain untuk melihat siapa orang yang begitu berani menjebak mereka, mereka juga ingin melihat apakah mereka bisa memanfaatkan peluang dan memanfaatkan kekacauan di sana untuk mendapatkan keuntungan. Sementara saat ini, di kedalaman kolam gelap, jauh di dalam kolam gelap, boom, energi iblis tertinggi yang menakutkan terus melonjak, dan Qin-Chen melihat ke akar pohon iblis dari 10.000 alam. Setelah menyelidiki kolam sumber gelap untuk mendapatkan kekuatan, Qin-Chen bahkan dengan gila-gilaan menonjol ke dunia bawah kematian. Sepertinya Qin-Chen ingin melahap kematian kekuatan di dunia bawah. Namun auranya di sini begitu menakutkan, bahkan Qin-Chen pun takjub. Tetapi pada saat ini Qin-Chen tidak punya banyak waktu untuk kagum, karena kemudian saya melihat pohon iblis dari 10.000 alam secara langsung menyelidiki dunia bawah yang gelap, dan ledakan. Ribuan cahaya hitam bermekaran dan aura iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah yang gelap. Itu sepertinya nampak dimakan dengan gila-gilaan dan dijarah secara paksa oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Tiba-tiba pusaran yin dan yang meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan udara kematian yang mengerikan menyembur keluar. Jalan kematian bersilangan, mencoba mencegah pohon iblis dari 10.000 alam untuk menjarah kekuatannya. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan secara tiba-tiba, dan itu saling berhadapan dalam sekejap. Tiba-tiba pusaran yin dan yang meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan udara kematian yang mengerikan menyembur keluar. Jalan kematian bersilangan mencoba mencegah pohon iblis dari 10.000 alam untuk menjarah kekuatannya. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan secara tiba-tiba, saling berhadapan dalam sekejap. Sial, bukankah pohon iblis dari 10.000 alam ini terlalu luar biasa? Dia sebenarnya ingin merampas kekuatan kematian dan reinkarnasi di dunia bawah yang gelap ini. Kata leluhur naga Hong Wang, dia tidak bisa berkata-kata dan matanya membelalak. Gila, sangat gila. Nah, Qin-Chen, apa yang kamu lakukan di sini dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak membantunya? Sambil terkejut, leluhur naga Hong Wang berkata, kekuatan menelan dunia bawah kegelapan itu sangat menarik ketika memikirkannya. Mungkin iblis-iblis itu membutuhkan ratusan juta tahun untuk membangun dunia bawah yang gelap ini menjadi skala besar. Jika memang dan begitu itu hancur, itu selain memperkuat diri dari pohon iblis 10.000 alam, saya takut pemimpin klan iblis saat ini bahkan mungkin akan muntah darah ketika mengetahuinya. Kata leluhur naga Hong Wang. Kamu tidak perlu mengatakannya, kata Qin-Chen yang mencibir. Karena Qin-Chen tidak membutuhkan pengingat dari leluhur naga Hong Wang sama sekali. Karena Qin-Chen saat ini sudah mengetahuinya dan Qin-Chen sudah berada di depan tanah gelap dalam sekejap. Ledakan. Napas kematian yang mengerikan langsung menyambut dampaknya. Qin-Chen menus dingin. Dan jalan kematian di tubuhnya langsung diaktifkan secara ekstrim. Pada saat yang sama pedang karat misterius di tangannya diulurkan. Dan itu menebas dengan liar ke dunia bawah yang gelap. Jie. Napas jiwa yang begitu kuat. Nah, bagus. Kata pedang karat misterius, ternyata jiwa pedang iblis di dalam pedang karat misterius itu nampak memiliki kesenangan dengan cahaya dingin dan suara keras. Itu bergema di benak Qin-Chen. Aura jiwa di dunia bawah yang gelap terlalu menarik bagi master pedang iblis di dalam pedang karat misterius. Karena selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, maka dia dapat kembali ke kondisi puncaknya. Dan kekayaan aura jiwa di dunia bawah yang gelap ini hanyalah pelengkap yang sangat bagus. Namun sebelum pedang karat misterius itu dapat menembus ke dalam bumi yang gelap, Qin-Chen tiba-tiba berhenti. Pedang karat misterius itu tiba-tiba menjadi cemas. Nah, apa yang kamu lakukan? Kata master pedang iblis di dalam pedang karat misterius. Jika kamu ingin aku membuatmu lebih kuat, maka mulai sekarang kamu harus mematuhi setiap perintahku, kata Qin-Chen dengan dingin. Apa, kamu ingin memperbudakku? Tidak mungkin, kata pedang iblis itu. Dia meraung tajam. Memperbudakmu? Qin-Chen menus dingin. Senior pedang iblis, aku memanggilmu senior karena seranganmu di makam pedang waktu itu. Dan aku mengatakan itu bukan berarti aku menghormatimu. Kamu juga tahu bahwa aku tidak takut padamu. Dan sekarang kamu dapat mengatakan bahwa kebebasanmu sepenuhnya ada di tanganku. Jika aku membiarkanmu bebas, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk bebas. Tetapi jika aku mengatakan tidak, maka kamu akan dipenjara selamanya di dalam pedang karat misterius selama sisa hidupmu. Jadi kondisi yang aku tawarkan tidak merugikan. Serahkan padaku dan
Kamu harus mematuhi setiap perintahku, maka aku pasti akan melepaskanmu di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan menyegel senior yang merupakan musuh yang tangguh bagiku. Apakah kamu akan menyerah kepadaku dan mendapatkan kebebasan, ataupun kamu akan menolak? Itu semua tergantung kepada pikiranmu, senior, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Pedang iblis ini bertekad untuk menangkapnya dan ingin memperkuatnya. Jadi Qingchen secara alami harus membuat kesepakatan dengan pedang iblis ini. Energi iblis dari pedang iblis itu begitu kuat sehingga itu langsung meledak. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia kuno yang kuat, bisa mematuhi perintah dari anak nakal seperti Qingchen? Dia lalu berteriak dengan marah. Wah, menurutmu apakah aku benar-benar akan dikendalikan olehmu? Jangan pernah berpikir untuk meminta orang kuat kuno sepertiku untuk menyerah kepadamu, kata pedang iblis di dalam pedang karat misterius. Setelah leluhur naga Hongwang mendengar ini, dia pun segera mengutuk dengan marah. Nah, Qingchen, pedang macam apa ini? Masih ada jiwa di dalamnya. Beraninya dia tidak menaatimu. Lemparkan saja dia ke dalam cakram Gyo Qiankun dan biarkan aku membunuhnya, kata leluhur naga Hongwang. Dia mengutuk. Dirinya adalah manusia kuno. Dan manusia kuno manakah yang merupakan makhluk primordial yang agung? Dia merupakan dewa dan iblis yang kacau. Tetapi dirinya telah menyerah kepada anak kecil Qingchen. Lalu apa istimewanya pedang patah ini? Sehingga pedang patah ini berpura-pura menjadi bawang putih di sini. Anda mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur naga Honghuang. Pedang iblis itu pun seketika meledak dengan amarah, tetapi dia juga terkejut. Dia mungkin juga mengetahui kekuatan leluhur naga Hongwang. Jika dia berada di masa kejayaannya, itu tentu saja tidak akan takut dan akan bertarung. Namun siapa yang takut kepada siapa? Tapi sekarang, leluhur naga itu hampir memulihkan sebagian besar kultivasinya, tetapi dia masih terjebak di dalam tubuh pedang. Tiba-tiba, sang master pedang iblis di dalam pedang karat misterius itu tiba-tiba menjadi ketakutan, ledakan, dan pada saat ini, di samping Qingchen, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Itu adalah penguasa iblis abis. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia memberi hormat kepada Qingchen dengan tergesa-gesa. Dia tampak bersemangat setelah menerobos kerana supreme. Tetapi saat ini wajahnya serius dan dia lalu berkata dengan suara yang dalam. Tuan, gerakan di sini telah membuat khawatir Raja Iblis Laut. Dan orang ini sedang bergegas ke sini dengan cepat. Ayo Tuan, tolong segera ambil keputusan, kata Lord of the Abyss. Karena dengan kecepatan Raja Iblis Laut, dia mungkin bisa tiba dalam hitungan detik. Oleh karena itu mereka harus memutuskan apakah akan pergi atau akan bertarung. Itu harus secepatnya diputuskan oleh Qingchen. Mendengar itu Qingchen mengangguk dan menatap pedang iblis di dalam pedang karat misterius itu dengan dingin. Senior pedang iblis, aku akan memberimu satu napas terakhir untuk memikirkannya, kata Qingchen. Baiklah, aku bisa menyerah padamu selama 100 tahun dan mematuhi perintahmu selama 100 tahun, kata pedang iblis itu. Dia pun akhirnya memutuskan dan meraung. Namun dia hanya bisa berjanji selama 100 tahun. Lord of the Abyss menatap dingin ke arah pedang karat misterius itu. Ratusan tahun bagi orang kuat seperti dia itu hampir berlalu begitu saja. Kondisi ini agak berlebihan. Bagus, tapi Qingchen langsung setuju dengan nada yang dingin. 100 tahun bagi banyak ahli yang mulia itu terlalu singkat, seperti sekejap mata. Tetapi bagi Qingchen itu sangatlah lama. Dia tidak punya banyak waktu sejak dia tumbuh dewasa. 100 tahun itu sudah cukup. Ledakan. Begitu Qingchen selesai berbicara, Qingchen langsung meledakkan pedang karat misterius itu ke dunia bawah yang gelap dan duar. Saya kemudian melihat kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang ketakutan dari dunia bawah yang gelap. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Jie. Pedang karat misterius itu mekar dengan kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Kekuatan-kekuatan jiwa yang bergulir itu seketika dimakan dengan gila-gilaan oleh pedang karat misterius. Pusaran yin dan yang nampak meletus dengan kekuatan kematian yang mengerikan untuk menghentikan pelahapan dari pedang karat misterius. Tetapi bagaimana itu bisa menghentikan penindasan pedang karat misterius? Ditambah pohon iblis dari 10.000 alam, ditambah juga dengan Qingchen. Kekuatan itu tiba-tiba ditekan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, Qingchen, dan juga pedang karat misterius terus-menerus melahapnya dengan liar. Aura kematian yang mengerikan dengan cepat menghilang.
Dan pada saat yang sama, di saat Qin-Chen melahapnya, dia juga menyebarkan jalan kematian ke pusaran Yin dan Yang itu. Qin-Chen ingin mengendalikan langsung inti pusaran Yin dan Yang.